Maka mulai malam ini kita akan membahas yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak dipanggil, orang-orang yang tidak dipilih untuk menjadi serupa seperti gambaran anaknya. Oh, begitu ya Pak ya? Nah, iya, karena ada dua kelompok. Satu yang dipanggil dipilih untuk serupa menjadi anaknya, yang sudah kita dalami selama 16 minggu. Nah, sekarang kita mulai membahas orang-orang yang tidak dipanggil dan tidak dipilih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sama-sama sudah mengetahui ya, Roma 8 ayat 29 yang menjadi dasar pembahasan kita. Bagaimana yang pertama itu kita sudah membahas bahwa kalau kita renungkan firman ini, dikatakan sebab semua orang dipilihnya dari semula. Jadi Allah memang sudah memilih dari semula. Bahkan sudah menetapkannya juga dari semula, sudah menentukan juga dari semula siapa-siapa yang untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu sudah kita bahas selama 16 minggu atau 4 bulan yang lalu. Nah sekarang, bagaimana dengan orang yang tidak dipanggil, tidak dipilih dari semula? Ini firman Tuhan disampaikan kepada Paulus untuk jemaat di Roma, dilihat dari perspektif Allah, dari Allah. Jadi Allah sudah memutuskan dari awal sejak dunia belum dijadikan, ya sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 4, bahwa semua ini telah ditentukannya sebelum dunia dijadikan. Jadi kata semula itu adalah sebelum dunia dijadikan. Sudah dipilih kelompoknya mana yang akan menjadi serupa Kristus. Sementara bagaimana dengan orang-orang yang belum dipilih atau orang-orang yang tidak dipanggil dipilih? Apakah Allah juga sudah menetapkannya? Ini yang kita akan bahas malam ini. Satu, firman Tuhan sebagai pembuka, kita akan lihat dari Amsal 16 ayat 4. Tuhan berfirman begini dalam Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, Allah menjadikan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Bahkan orang fasik pun dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi orang fasik itu dibuat Tuhan bukan untuk bertobat, tapi untuk hari malapetaka. Lalu ada orang yang bertanya, kok begitu Pak ya? Bukannya kasihan orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk hari malapetaka? Beruntung sekali dong orang-orang yang diciptakan untuk menjadi serupa. Rasul Paulus sudah mengatakan, kita sudah membahas dalam minggu pertama sampai ke-6. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan, mana mungkin barang ya yang diciptakan oleh tukangnya itu bisa memprotes kepada pembuatnya. Kenapa saya dibuat sebagai pot bunga misalnya? Kenapa bukan dibuat sebagai keramik yang indah? Tidak bisa memprotes orang yang dibuat. Itu sama juga dengan kita memprotes begini. Tuhan, kenapa ikan kok tidak bisa terbang di udara seperti burung Raja Wali? Atau kita bisa bertanya sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kenapa burung Raja Wali tidak bisa menyelam di laut? Setiap hal yang diciptakan Tuhan, dibuat Tuhan, sudah sesuai dengan tujuan Tuhan untuk mereka masing-masing. Jadi nanti jangan kita cepat-cepat bereaksi, kenapa ada orang yang dipanggil, kenapa ada orang tidak dipanggil. Nah, kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebagai ayat pembuka, kita sama-sama tahu bahwa Allah ternyata juga membuat orang fasik, dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, kita akan melihat apa sih kalau kita selama 16 minggu sudah melihat apa ciri-ciri orang-orang yang dipanggil dipilih. 3 minggu ke belakang kita sudah membahas ada 7 ciri-ciri orang-orang yang dipanggil dipilih. Nah, apa ciri-ciri orang yang tidak dipanggil dipilih? Ini untuk menjadi periksa bagi kita masing-masing. Apakah ciri-ciri orang yang tidak dipanggil dipilih? Alkitab menyatakan bahwa itu adalah pertama. Malam ini kita akan membahas ciri yang pertama. Minggu depan kita akan membahas ciri yang berikutnya. Ciri yang pertama adalah mata mereka itu buta. Mata pikiran mereka buta. Hati mereka itu degil, tegar, bebal. Kenapa mereka begitu? Nanti kita akan lihat. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, orang-orang yang matanya buta, hati yang degil. Itulah ciri pertama orang-orang yang tidak dipanggil dipilih. Mari kita lihat apa kata Yesus mengenai orang-orang seperti ini.
Kita akan memulainya dari Matius 11 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Yang dimaksud mengecam kota-kota yang tidak bertobat bukan kotanya yang tidak bertobat, tapi orang-orang yang ada di kota-kota itu. Kota apa saja kita akan lihat nanti. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kami harus menjelaskan. Karena terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan adalah mujizat-mujizat. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dituliskannya adalah dunamis. Apa arti dunamis? Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya dalam Alkitab New King James Version maupun New International Version dituliskan itu mighty works. Apa mighty work? Itu adalah karya besar yang penuh kuasa. Nah, terdiri dari apa itu karya besar penuh kuasa? Itu yang ditunjukkan oleh Yesus, baik dalam bentuk tanda-tanda. Nah, itu makanya di Alkitab kalau dikatakan tanda-tanda. Ya, tanda-tanda itu seperti apa? Misalnya menyembuhkan, mengusir setan, gitu ya. Tanda-tanda seperti ajaib, tanda-tanda ajaib seperti itu. Atau dan tanda-tanda ajaib dan apa? Karya besarnya. Firman, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Itu sebabnya banyak orang-orang yang terkagum-kagum, terheran-heran melihat Yesus menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, bahkan mengajarkan firman Tuhan. Sejak dia kecil ada di bait Allah, orang-orang sudah terkagum-kagum melihat Yesus memberikan pengajaran mengenai Taurat. Jadi yang dimaksud mujizat di sini adalah dalam bahasa aslinya adalah dunamis, itu adalah mighty works atau karya besar yang penuh kuasa. Nah, sebelum kita memaknai firman ini, kenapa orang-orang di kota-kota itu dikecam oleh Yesus karena tidak mau bertobat? Di Matius 11 ayat 16 sampai 19. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Sebenarnya Yesus sudah mengungkapkan ini. Dia berkata begini di Matius 11 ayat 16. Dengan apa aku umpamakan angkatan ini? Dengan apa aku umpamakan orang-orang di kota-kota ini? Yesus menjawabnya sendiri pertanyaannya. Seperti anak-anak di pasar yang berseru-seru kepada teman-temannya. Kami meniupkan seruling, tapi engkau tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka, tapi engkau tidak berkabung. Nah, inilah ciri-ciri orang itu. Sudah temannya berseru-seru, memainkan seruling, harusnya teman-temannya itu menari mendengar musik seruling. Tapi mereka memutuskan tidak mau. Terserah mereka mau menari kayak mau tidak, itu urusan mereka. Tidak peduli temannya memainkan seruling. Mereka tidak peduli temannya menyanyikan lagu duka supaya mereka berkabung. Tidak peduli. Bahkan lebih lanjut dikatakan, Yesus berkata, Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak minum, engkau katakan kerasukan setan. Anak manusia makan dan minum, engkau katakan pemakan atau rakus, peminum, bahkan sahabat dari pemungut cukai. Jadi Yesus menggambarkan orang-orang di kota-kota ini, orang-orang yang arogan, yang merasa paling benar, yang merasa istimewa, yang maunya sendiri, tidak mau tahu soal yang lain, selalu memegang pendapatnya sendiri, pengertian sendiri, keinginannya sendiri, pikirannya sendiri. Itu orang-orang seperti itu. Tidak mau tahu kenapa Yohanes Pembaptis itu tidak makan, tidak minum. Kenapa Yesus makan dan minum. Tidak mau tahu, pokoknya pendapat mereka yang benar. Menurut pikiran mereka, menurut perasaan mereka, menurut keinginan mereka. Seenaknya saja mereka menghakimi, mengambil keputusan. Ah, itu Yohanes Pembaptis kerasukan setan. Ah, Yesus itu rakus, peminum. Ah, peduli amat kamu mainkan seruling, saya tidak mau ikut menari. Peduli amat kamu menyanyikan lagu duka, aku tidak mau berkabung. Maunya sendiri. Inilah orang-orang itu. Inilah kategori orang-orang yang dikatakan oleh Yesus. Di ayat 21 dan 22, Yesus spesifik menyatakan kotanya apa, orang-orang di kota apa. Dia katakan begini, celakalah engkau Korazim,
celakalah engkau Betsaida. Korazim itu adalah kota di barat laut dari Kapernaum. Ya, Kapernaum itu adalah kota kampung halaman Yesus yang kedua setelah Bethlehem. Sedangkan Betsaida itu adalah kota di barat Galilea, ya. Di barat Galilea, tempat kelahirannya Petrus, Andreas, dan Filipus. Jadi isi orang-orang di Korazim dan Betsaida adalah orang-orang Yahudi yang tahu hukum Taurat, yang disunat, yang merasa bangsa pilihan, yang merasa keturunan Abraham. Itulah mereka. Namun mereka adalah orang-orang yang dikategorikan Yesus seperti tadi di ayat 20, yang mengandalkan pikiran pengertiannya sendiri, tidak mau tahu akan yang lain, tidak mau melihat yang baru, semuanya pendapat dia. Ya kalau dia sudah percaya ya sudah gitu. Nah, itu sebabnya Yesus katakan pada mereka, celakalah. Dan saudara perhatikan baik-baik kata celaka itu. Di dalam bahasa aslinya dituliskannya uai. Uai, apa artinya uai? Uai itu adalah malapetaka yang mendatangkan kesengsaraan dan sangat disayangkan itu terjadi. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan ayat yang 23, ya. Kata uai, malapetaka. Bukan sekali datang malapetaka langsung selesai, tidak. Ini malapetaka yang membawa kesengsaraan yang berkepanjangan, terus-menerus ini kesengsaraannya. Dan itu disayangkan. Ya, jadi uai itu satu malapetaka yang mendatangkan kesengsaraan yang berkelanjutan dan sangat disayangkan itu terjadi pada orang-orang tertentu. Kenapa kata Yesus menggunakan kata uai yang disayangkan? Karena mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang menerima Taurat, orang-orang yang menerima nubuatan mengenai Yesus, dan ternyata mereka tidak percaya. Dan Yesus berkata, ya, kalau saja Yesus menunjukkan mujizat. Apa itu mujizat? Dunamis. Apa itu dunamis? Tanda-tanda dan apa? Pemberitaan firman, pengajaran Yesus. Mighty works, karya besar penuh kuasa. Itu yang namanya mujizat. Kalau itu dilakukan oleh Yesus di kota Sidon dan Tirus, Yesus mengatakan orang-orang di kota Sidon dan Tirus itu akan bertobat, akan berkabung. Kenapa Yesus mengatakan orang-orang di kota Sidon dan Tirus? Seperti kita tahu dalam perjanjian lama, kota Sidon dan Tirus itu sudah berkali-kali, ya, itu dikutuk oleh nabi-nabi, dikutuk oleh nabi-nabi, ya, dikutuk oleh nabi-nabi. Bahkan Allah sendiri tidak berkenan atas orang-orang di kota Sidon dan Tirus. Kenapa? Karena mereka adalah penyembah Baal, penyembah berhala. Nah, saudara bisa melihat itu nanti di dalam kitab Joel 3 ayat 4. Kitab Joel 3 ayat 4. Demikian juga di dalam Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 21 sampai 23. Itu yang menceritakan mengenai kota orang-orang di kota Sidon dan Tirus. Dan Yesus berkata, kalau dia menunjukkan tanda-tanda dan melakukan pengajaran yang besar itu kepada orang-orang di Sidon dan Tirus, mereka semua akan bertobat dan berkabung. Maksudnya berkabung ini apa? Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang menyesal akan kesalahan pelanggarannya dan bertobat, maka mereka akan berkabung dengan memakai pakaian dari goni, bahan karung beras itu, dan melumuri kepala dan badannya dengan abu sebagai ungkapan mereka itu benar-benar menyesali akan perbuatan mereka. Dan Yesus berkata, kalau dia menyampaikan itu kepada orang-orang di Sidon dan Tirus, mereka akan melakukan, akan bertobat. Sebaliknya orang-orang di Korazim dan Betsaida malah tidak mau bertobat. Maka lebih lanjut sampai 22, Yesus berkata begini, tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan orang-orang di Tirus dan Sidon itu masih akan lebih ringan, pasti akan lebih ringan daripada tanggungan orang-orang Yahudi di Korazim dan Betsaida. Orang bertanya, kenapa? Di sini saudara, Yesus memperkenalkan bahwa nanti dalam penghakiman ada tanggungan yang berbeda-beda, tingkatnya berbeda. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Nah, bagi orang-orang di
Korasim dan di Betsaida itu akan lebih berat tanggungannya ketimbang orang-orang di Sidon dan Tirus yang tidak mengenal Allah, yang malah menyembah Baal dan berhala. Pertanyaannya kenapa? Seperti kita tahu, orang-orang di Korasim dan Betsaida itu adalah orang Yahudi yang tahu hukum Taurat, tahu nubuatan mengenai Kristus. Orang-orang yang keturunan Abraham katanya, orang-orang di bangsa yang dipilih, tapi mereka tidak mempercaya Kristus. Sedangkan orang-orang di Sidon dan Tirus tidak tahu Taurat, mereka tidak tahu juga nubuatan-nubuatan. Maka jelas dia tidak akan percaya sama Yesus. Yang satu sudah tahu tapi nggak percaya, yang satu nggak tahu makanya nggak percaya. Dua-duanya dihukum, tapi yang tidak tahu makanya tidak percaya, itu hukumannya masih lebih ringan daripada orang-orang yang tahu tapi tidak percaya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Matius 11:22 seperti itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia sekarang ini, saya kasihkan analoginya. Seorang pencuri maling ketangkap dihukum, jelas. Dia maling, dia pencuri dihukum, jelas. Tapi seorang polisi yang maling, yang mencuri, hukumannya pasti lebih berat. Kenapa? Karena polisi itu sudah tahu mencuri tidak baik dan malah mereka ditugaskan menangkap maling. Lah kok malah mereka yang maling gitu loh. Maka hukumannya di dunia ini selalu lebih berat. Aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran pasti lebih berat hukumannya. Demikianlah juga ini orang-orang di mana di Korasim dan Betsaida. Lebih jauh lagi Yesus berkata di dalam 23, dan engkau Kapernaum. Nah, ingat Kapernaum adalah dia di sebelah barat laut Galilea. Dia itu kampung halaman Yesus yang kedua. Ya. Kita bisa lihat dalam penjelasan dalam Matius 4 ayat 12 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada orang-orang di Kapernaum, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Maksudnya naik ke dalam sorga? Yesus menjawab pertanyaannya sendiri. Dia katakan tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Apa itu dunia orang mati? Hadu. Bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya Hades. Atau neraka. Hell. Jadi malah orang-orang di tempat kampung halaman Yesus yang kedua di Kapernaum justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal mereka sudah melihat karya Yesus yang luar biasa. Karya yang besar dengan penuh kuasa. Mighty works. Dunamis. Menghidupkan orang mati, mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit, menyampaikan firman Tuhan, pengajaran yang luar biasa. Sampai-sampai Yesus berkata begini, karena jika di Sidon terjadi dunamis ini, mujizat ini, mighty works ini, tanda-tanda dan pengajaran yang dahsyat ini, yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini, tidak akan lenyap. Padahal kita sama-sama tahu isinya orang-orang di Sodom itu apa. Itu isi orang di Sodom itu adalah orang-orang yang arogan, moralnya bejat. Tapi itu kata Yesus, kalau aku melakukan itu di kota Sodom, mereka bertobat dan tidak akan dilenyapkan namanya Sodom. Sementara kamu orang-orang di Kapernaum, hai orang-orang Yahudi yang katanya punya Taurat, yang percaya Allah dan sebagainya, keturunan Abraham lah, bangsa dipilih, kau tidak percayakan nubuatan itu dan kau tidak mau bertobat, engkau akan dimasukkan dalam neraka. Hades, hadu. Bayangkan. Dalam ayat 24 malah lebih hebat lagi Yesus katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom masih akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara dikasih Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sudah Yesus menunjukkan karya besarnya, mighty works-nya, ya, di Korasim, di Betsaida, tidak membuat mereka bertobat. Di Kapernaum, tidak membuat mereka bertobat, sehingga Yesus katakan mereka akan dibawa ke dalam dunia orang mati. Itulah kalau di Korasim dan Betsaida dikatakan engkau akan mengalami celakalah. Celaka malapetaka yang mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan dan sangat disayangkan.
Itu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Kapernaum itu apa? Dibawa ke dalam neraka. Hadu. Dibawa ke sana. Itu ya, orang masuk neraka itu kan berkepanjangan penderitaannya. Bukan sebentar, bukan sementara, tapi kekekalan dalam penderitaan. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka mengalami itu? Nah, itulah ciri-ciri orang di sana itu. Apa ciri-ciri mereka itu semuanya? Yang pertama ciri-cirinya adalah memang mereka buta matanya, degil hatinya. Makanya di dalam Yohanes 12 ayat 40 dikatakan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Saudara dikasih Tuhan, jangan bilang Tuhan itu sadis, Tuhan itu kejam, ya, sampai membutakan mata dan mendegilkan mereka. Dari sisi Allah, dari perspektif Allah, kalau kita melihat dari sisi Allah, Allah memang sudah menciptakan dua golongan manusia, yang mana yang akan serupa Kristus akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus, dan mana yang akan tidak akan hidup sesuai dengan Kristus hidup. Mengapa Allah menciptakan seperti itu? Kita akan melihat lebih dalam lagi nanti. Tapi memang Tuhan membuat seperti itu. Jangan kita menganggap begini. Oh, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk tidak seperti Kristus, mungkin saja di tengah jalan dia berubah, bertobat, terus menjadi orang yang dipanggil dipilih. Kalau itu yang terjadi, maka kuasa Tuhan itu masih bisa diintervensi oleh keadaan manusia atau lingkungannya manusia yang bisa membuat mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Allah sudah tahu, dia maha tahu, maha kuasa, dia sudah tahu, dia sudah menentukan. Itulah kedaulatan Allah itu. Kedaulatan Allah itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Itu dari sisi Allah. Tapi dari sisi manusia, karena kita tidak tahu apakah saya termasuk orang yang dipanggil dipilih, kecuali kita sudah dinyatakan oleh Tuhan. Sama seperti Paulus, sebelum Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus, dia tidak tahu bahwa dia itu termasuk orang yang dipanggil dipilih. Tapi setelah Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus dalam perjalanannya untuk ke Damsyik, untuk menangkapi orang-orang percaya, baru dia tahu ternyata dia termasuk orang dipanggil dipilih. Maka dalam penulisan dikatakan, aku telah dipilih sejak kandungan ibuku. Belakangan dia baru tahu. Nah, demikian juga orang-orang yang tidak dipanggil dipilih. Mereka malah tidak bukan saja tidak tahu mereka tidak dipanggil dipilih, mereka malah merasa mereka itu orang-orang yang benar gitu. Itulah kekerasan hati mereka, itulah kebutaan mereka. Dan itu berproses, tidak ujuk-ujuk, ya. Dari sisi manusia nih, kalau dari segi Tuhan sudah, kau A, kau B, sudah titik. Tapi orang itu sendiri baru menyadarinya dalam prosesnya. Contohnya, ya, adalah siapa namanya itu Fir'aun. Di dalam Keluaran 4 ayat 21, dalam Keluaran 4 ayat 21, yang namanya Allah sudah mengatakan kepada Musa, yang mengatakan begini, ya, dalam Keluaran 4 ayat 21, aku akan mengeraskan hati Fir'aun untuk menunjukkan kuasaku. Jadi Fir'aun itu memang dari sisi Tuhan, memang Fir'aun sudah diciptakan sedemikian rupa menjadi orang yang dikeraskan hatinya, dengan tujuan Tuhan adalah untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, tapi dari sisi manusia yang namanya Musa, tidak, pada saat Keluaran 4:21 dinyatakan itu, dia belum melihat yang namanya Tuhan langsung mengeraskan hatinya Firaun, tidak. Tapi berproses dari segi manusia, Musa melihatnya malah Firaun itu bukan hatinya dikeraskan oleh Tuhan, tapi Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri. Nah, itu terlihat dari Keluaran 7 ayat 13 dan 22. Keluaran 7 ayat 12 dan 33. Serta Keluaran 8 ayat 15, ayat 19 dan ayat 32. Keluaran 8 ayat 15, 19 dan 22. Disitulah Musa melihat bahwa ternyata yang namanya Fir'aun itu sudah mengeraskan hatinya berkali-kali.
Allah berfirman kepada Musa di Keluaran 4, dia akan mengeraskan hati Firaun. Tapi Musa melihatnya di dalam Keluaran 7 dan Keluaran 8, bagaimana yang namanya Firaun mengeraskan hatinya. Barulah di Keluaran 9, di Keluaran 9 ayat 12, di Keluaran 9 ayat 12, barulah Musa melihat Allah mengeraskan secara permanen. Allah mengeraskan secara permanen hati Firaun. Jadi orang-orang dalam Yohanes 12:40 ini pun sama. Waktu Allah katakan ia telah membutakan mata, menegilkan hati mereka. Dari sisi Tuhan memang sudah dilakukan duluan sebelum dunia dijadikan. Tetapi dari segi manusianya, kita baru bisa melihat bahwa orang-orang yang dibutakan, didegilkan ini pada satu saat kita bisa melihat, ternyata ini orang memang buta ya. Ternyata orang ini memang degil hatinya. Dan Tuhan melakukan itu supaya apa? Supaya mereka memang tidak melihat kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Nah, kalau mereka tidak melihat kebenaran, mereka tidak mengerti kebenaran, maka mereka juga tidak akan berbalik untuk bertobat. Dan kalau mereka tidak berbalik untuk bertobat, artinya apa? Mereka juga tidak akan dipulihkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jangan saudara dan saya malah melihatnya begini. Kasihan banget ya orang itu. Jangan berkata demikian, seolah-olah kita lebih baik dari Tuhan, seolah-olah kita lebih berbelas kasihan daripada Tuhan. Kasihan amat ya, sampai-sampai Tuhan tolonglah. Janganlah mereka digitukan Tuhan. Berikanlah kepada mereka pertobatan. Saudara, jangan kita bertindak seolah-olah kita lebih berbelas kasihan kepada orang-orang itu daripada Tuhan. Supaya saudara dan saya mengerti, supaya kita mengerti, orang-orang ya, yang dikeraskan hatinya, yang dibutakan, sehingga mereka tidak melihat kebenaran dan tidak mau mengerti kebenaran, mereka tidak akan mau bertobat sehingga tidak pulihkan. Mereka itu malah lebih yakin daripada kita bahwa mereka itu benar, bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Kita lihat kan sekarang kan di Indonesia saja, betapa yakinnya mereka itu bahwa mereka itu pasti masuk surga. Sama kayak orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, yakin 100% mereka masuk surga. Malah orang-orang seperti Cornelius, orang-orang di Antioquia, orang-orang non-Yahudi, mereka tidak yakin makan bakal masuk surga. Mereka malah yakin. Nah itulah. Padahal sejak Nabi Yesaya sudah dinubuatkan, sebagian besar orang Israel itu akan lenyap, hanya sisanya saja. Paulus juga sudah menyatakan itu, tapi mereka yakin, hakul yakin mereka yang selamat. Jadi saudara berbelas kasihan pada orang yang hakul yakin dia selamat, padahal kita tahu nggak bakal selamat. Bisa dibayangkan? Nanti kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih orang-orang yang dipanggil dipilih itu harus bersikap. Ya. Jadi jangan katakan Tuhan tidak adil. Memang Tuhan menjadikan dua kelompok manusia. Yang satu ada yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk serupa Kristus. Yang lain adalah kelompok yang tidak dipanggil, tidak dipilih, tidak ditentukannya untuk serupa Kristus.